Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami mempresentasikan hasil dari UTS Artificial Lift kami dengan anggota kelompok Raihan dengan NIM 123480006. Lalu ada Asril Muflihawari Sibuaya dengan NIM 123480013. Lalu ada Abdur Rafi Fahri Arido dengan NIM 123480035. Adapun latar belakang, yaitu sumur Madeline merupakan sumur minyak yang pada awal masa produksinya mampu mengalirkan fluida secara alami atau natural flow akibat tekanan reservoir yang masih tinggi. Namun, seiring dengan waktu produksi yang berlangsung terus-menerus, tekanan reservoir mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan tekanan ini menyebabkan energi alami reservoir tidak lagi cukup untuk mendorong fluida ke permukaan secara optimal. Lanjut ke tujuan. Tujuan dari analisis sistem produksi ini adalah yang pertama, mengevaluasi kinerja sumur berdasarkan hubungan inflow dan outflow. Yang kedua, menentukan kemampuan reservoir dalam mengalirkan fluida ke sumur atau IPR. Yang ketiga, menganalisis kehilangan tekanan pada tubing dan flow line atau VLP. Yang keempat, menentukan titik operasi sumur atau operating point. Yang kelima, menentukan metode artificial lift yang paling sesuai. Dan yang terakhir ada mendesain sistem sucker rod pump atau SRP untuk mengoptimasi produksi. Terus ada pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kurva IPR dan VLP berpotongan pada laju produksi yang relatif rendah. Hal ini menandakan bahwa kemampuan reservoir sudah menurun dan tidak mampu lagi mengalirkan fluida secara optimal. Dengan demikian, kinerja sumur sudah tidak efisien jika diproduksikan secara natural flow. Adapun perhitungan IPR menggunakan persamaan Vogel Q per Qmax sama dengan 1 dikurang 0,2 PWF per PR dikurang 0,8 PWF per PR pangkat 2. Lanjut ada perhitungan kehilangan tekanan. Delta P sama dengan delta P hidrostatik ditambah delta P gesekan ditambah delta P akselerasi. Delta P hidrostatik sama dengan 0,052 dikali P dikali H. Hasil menunjukkan bahwa kehilangan tekanan cukup besar, terutama akibat komponen hidrostatik. Hal ini disebabkan oleh tingginya water cut, kurang lebih 70%, yang meningkatkan densitas fluida, sehingga beban pengangkatan menjadi lebih besar dan kurva VLP meningkat. Lanjut, hasil pemotongan kurva IPR dan VLP menunjukkan titik operasi berada pada kondisi laju produksi rendah. Ini berarti sumur bekerja pada kondisi yang tidak optimal dan mengalami keterbatasan baik dari sisi reservoir maupun sistem pengangkatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tekanan reservoir tidak lagi cukup untuk mengangkat fluida di permukaan. Oleh karena itu, sumur tidak dapat berproduksi secara alami. Berdasarkan kondisi tersebut, metode yang paling sesuai adalah sucker rod pump atau SRP karena mampu bekerja pada tekanan rendah dan kondisi fluida dengan water cut tinggi. Lanjut ke perhitungan kapasitas pompa dengan rumus Q sama dengan 0,1484 dikali A dikali S dikali N dikali EV. Hasil desain menunjukkan bahwa dengan penggunaan SRP, laju produksi dapat ditingkatkan dibandingkan kondisi natural flow. Parameter seperti panjang langkah dan kecepatan pompa berpengaruh langsung terhadap peningkatan produksi. Kesimpulan, yang pertama, kinerja sumur bisa dilihat dari kecocokan antara aliran dari reservoir atau IPR dan sistem produksi atau VLP. Yang kedua, reservoir masih mampu mengalirkan fluida, tapi tergantung tekanan dan kondisi fluida. Yang ketiga, kehilangan tekanan di tubing dan flow line bisa menghambat laju produksi. Yang keempat, titik potong IPR dan VLP menunjukkan kondisi operasi sumur yang sebenarnya. Yang kelima, artificial lift diperlukan jika tenaga alami reservoir sudah tidak cukup. Dan yang terakhir, desain sucker rod pump atau SRP yang tepat dapat meningkatkan produksi sumur. Sekian presentasi UTS Artificial Lift dari kelompok kami.